Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas polemik yang beredar baru-baru ini di Indonesia, yaitu adalah perihal kontroversi nasab Habib yang ada di Indonesia. Nah, pernyataan ini dimulai dari perkataan daripada Kiai Haji Imanuddin yang mengatakan bahwa nasab Rasulullah itu sudah terputus. Nah, pada video kali ini saya akan mengulas secara ilmiah terkait tes DNA itu sendiri. Secara sains, bagaimanakah kelanjutannya? Tetap ikutin terus di channel Dosen Berbicara. Jadi DNA sendiri ini sebetulnya adalah satu materi genetik yang terdapat di semua makhluk hidup, itu termasuk manusia. Dan kucing pun juga mempunyai DNA, tumbuh-tumbuhan juga mempunyai DNA. Nah, materi genetik ini membentuk dan menunjukkan siapa kita dengan segala karakteristiknya. Jadi semua sifat-sifat kita itu memang terkandung di dalam DNA, yaitu di dalam asam deoksiribonukleat. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu, jadi DNA ini memang mengandung kode genetik yang tersusun dari senyawa basa, yaitu adenin, sitosin, timin, dan guanin. Kemudian DNA ini membentuk dua rantai panjang yang disebut dengan double helix atau rantai panjang yang disebut dengan kromosom namanya. Nah, kita bisa lihat di dalam sel manusia itu ada 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang masing-masing itu diturunkan oleh kedua orang tua kita. Di dalam setiap kromosom itu ada terkandung jutaan DNA, bahkan ratusan juta, itu tergantung kromosomnya. Jadi manusia itu mempunyai 46 kromosom yang terdiri dari 23 pasang masing-masing dari pihak ayah dan 23 dari pihak ibu. Kalau dipetakan semua genom manusia ini dalam satu sel itu berjumlah sekitar 3 miliar pasang basah, yaitu terdiri dari adenin, sitosin, timin, dan guanin. Nah, tes DNA sendiri itu pada dasarnya yang umum diketahui adalah namanya itu adalah autosomal DNA. Nah, autosomal DNA ini adalah tes yang mengambil beberapa gen dari kita di kromosom kita itu tertentu pada gabungan daripada ayah dan ibu di pada lokus-lokus atau area-area tertentu kita. Kita bisa melihat dari autosomal DNA ini keterkaitan antara seseorang, misalkan ayah dengan anaknya, ibu dengan anaknya, dan kesamaan pada kemudian ada juga tes yang namanya Y-DNA. Ini adalah tes yang hanya memfokuskan pada kromosom Y. Nah, kromosom semua ini hanya diturunkan dari bapak, dari kromosom Y ini. Kita bisa melihat polanya secara teori, dia tidak berubah secara secara signifikan. Tapi pada kenyataan akan kita lihat bahwa kromosom Y ini dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Banyak para saintis menjelaskan dengan berbagai macam-macam penemuan mereka bahwa terjadi mutasi genetik di kromosom Y tersebut. Ada lagi tes yang namanya adalah mitokondria tes, yaitu tes yang hanya memfokuskan pada keturunan dari pihak ibu. Jadi ada kromosom X, kromosom Y. Nah, kromosom dari pihak ibu, jadi tes ini adalah mitokondria namanya. Nah, untuk melihat kesamaan pola dari pihak ibu. Jadi kita bisa lihat jalur dari ibu ke ibunya, ibu ke ibunya. Nah, itu ada nggak kesamaan dari 3 miliar deret itu? Ada satu lagi mungkin tes yang sangat spesifik, yaitu adalah tes SNP tes. Nah, dinamakan seperti itu karena kita itu akan mencari lokus-lokus tertentu pada tes daripada SNP tes ini. Contohnya seperti kesamaan antara si A dengan si B, atau si B dengan si C, atau dengan persepupuan. Nah, itu kita bisa melihat daripada tes SNP tes ini. Biasanya tes SNP ini adalah disebut sebagai tes yang paling spesifik karena dikatakan dia itu lebih teliti di dalam tes-tes seperti autosomal DNA atau tes kromosom X atau kromosom Y tadi yang dijelaskan. Jadi tes SNP ini adalah tes yang lebih spesifik. Jadi pendapat ilmiah mengenai bahwa Kiai Haji Imanuddin menantang para Habib di Indonesia untuk tes DNA untuk membuktikan daripada keturunan Rasulullah ini, menurut saya itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dipastikan bahwasannya mereka adalah keturunan Rasulullah, karena itu ada beberapa alasan yang sangat kuat, yaitu mungkin kita sandarkan kepada sains, dan ini bukanlah opini biasa atau opini pendapat pribadi, yaitu di mana ini kita sandarkan kepada jurnal ilmiah atau penelitian ilmiah yang pernah dilakukan. Nah, alasan yang pertama kenapa tidak bisa adalah jadi tidak ada satu scientist project atau project daripada peneliti ilmiah yang mengatakan bahkan mengafirmasi tentang
bagaimana sih DNA dan gen daripada Bani Hashim itu sendiri. Jadi tidak ada satu project sains yang mengatakan seperti ini, dan seperti ini. Itu tidak ada salah satu jurnal ilmiah. Nah, alasan yang kedua adalah di mana kromosom Y daripada pihak laki-laki ini dia memiliki tingkat mutasi lebih tinggi daripada kromosom X. Jadi kalau kita tes DNA kepada Rasulullah, artinya kan kepada laki-laki, dan kepada laki-laki. Nah, ini menurut daripada jurnal yang diterbitkan oleh New York Times tahun 2010 itu mengatakan bahwa kromosom Y pada pria itu lebih cepat bermutasi daripada kromosom X yang dimiliki oleh perempuan. Artinya, bagaimana kita bisa menguji keturunan sampai 1000 tahun ke atas, sampai 2000 tahun ke atas, itu tidak mungkin karena adanya perubahan atau mutasi ini pada kromosom Y pada pihak laki-laki mungkin dari beberapa faktor seperti mungkin makan atau minuman yang sering dikonsumsi oleh manusia itu sendiri. Jadi itu bisa memiliki tingkat mutasi lebih tinggi, dan itu pernah diterbitkan di dalam jurnal ilmiah, penelitian ilmiah yang dikeluarkan oleh New York Times pada tahun 2010. Itu juga mengatakan bahwa kromosom daripada pria itu atau kromosom Y ini akan lebih cepat bermutasi daripada kromosom X. Dan yang kedua, sebenarnya kalau jika dilihat untuk membuktikan tes DNA adalah keturunan daripada siapa dan siapa, itu sebelumnya itu sudah pernah dilakukan oleh orang Yahudi yang bernama Bennett Grassman, seorang pengusaha Yahudi yang bergerak di bidang DNA. Jadi mereka ini, Bennett Grassman ini, dia mencoba untuk membuat project science yang ilmiah untuk menguji keyahudian seseorang. Yaitu dulu itu kan kalau kita lihat bahwasannya secara sejarah itu ada yang namanya itu kaum Kohen sama Kohenim. Nah, kaum Kohenim dan Kohen inilah yang akhirnya itu dijadikan sebagai scientist project untuk membuktikan keyahudian seseorang. Ternyata dari tes DNA yang digunakan dengan sistem SNP DNA itu tidak ditemukan ke 100% atau kecocokan secara 100% keyahudian seseorang dari pihak Kohen maupun dari pihak Kohenim itu sendiri. Nah, itu sudah pernah dilakukan oleh peneliti dari seorang pengusaha DNA Yahudi. Jadi mungkin seperti lagu lama kalau kita menguji ini dengan tes DNA itu sendiri untuk menguji kebenaran daripada nasab seperti itu. Bahkan salah satu jurnal ilmiah dari orang Yahudi yang bernama Nebel Filon yang diterbitkan oleh American Journal of Human Genetics DNA itu tidak bisa memastikan daripada keturunan Yahudi seseorang itu sendiri. Nah, pendapat dari seseorang profesor dari College University yang bernama David Balding mengatakan itu tidak bisa kita membaca tes DNA yang di atas 1000 tahun atau 2000 tahun itu tanpa menggunakan historical evidence atau bukti-bukti sejarah, karena kata daripada profesor tersebut kita akan terkecoh. Jadi itu memang dari pernyataan daripada jurnal-jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh American Research ini menyatakan bahwa ya benar tidak bisa untuk kita deteksi untuk menggunakan tes DNA dari keturunan yang di atas sampai 1000 tahun. Jadi itu seperti omong kosong aja gitu kalau sampai tes DNA, dan itu tidak akan bisa terdeteksi, yang ada malah akan menjadi perpecahan. Jadi mungkin saja gitu ya, seandainya ini kita berbicara seandainya saat dites DNA dan jurnal ilmiah sudah mengatakan itu tidak akan bisa terdeteksi secara 100% untuk keturunan yang di 1000 tahun, 2000 tahun, dan itu sudah pernah dilakukan sebelumnya, dan itu dituliskan oleh jurnal-jurnal ilmiah. Dan akhirnya Indonesia, Habib-Habib yang ada di Indonesia itu melakukan tes DNA itu sendiri. Nah, ini bukannya akan menjadi perpecahan, jadi ketidakpercayaan umat nanti akhirnya. Kenapa begitu? Soalnya saat umat dan masyarakat Indonesia tahu ternyata Habib itu sudah terputus dan tidak 100% secara DNA dengan Rasulullah, apa yang terjadi? Kemungkinan masyarakat akan tidak percaya lagi dengan Habib atau keturunan Rasulullah itu ada di Indonesia ini. Nah, bahkan lebih parahnya lembaga Robitoh Alawiyah itu akan bisa ditutup, bahkan bisa digugat, yaitu dengan pembohongan publik. Dan ini kan yang jangan sampai terjadi di negara kita, yaitu negara Indonesia, dan itulah yang kita hindari. Jadi cukup kita baca riset sains, jurnal ilmiah untuk
memastikan hal itu saja sudah cukup gitu, dan itu tidak mungkin. Jadi kalau sampai ada Habib yang sampai mengatakan, oke, bongkar kuburan Rasulullah dan saya juga akan tes DNA dengan syarat kita bongkar dulu kuburan Rasulullah. Dan itu juga tidak akan mungkin karena tadi kromosom dari pihak laki-laki ini akan memiliki suatu perubahan dan terus berubah, dan itu sudah dilakukan oleh riset jurnal ilmiah yang dikeluarkan oleh New York Times pada tahun 2010. Yang tadi saya katakan kromosom dari pihak laki-laki itu akan lebih besar mengalami suatu mutasi, dan ini hal yang bodoh menurut saya kalau sampai itu terjadi, dan ini akan menjadi suatu kehancuran bagi umat Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Nah, mungkin sekian pendapat dari saya. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, tolong like, comment, share, dan subscribe.